Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, tentu dari hasil pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia kemarin, masih ada bekas-bekas luka atau bekas-bekas tidak terima tentang hasil tersebut. Namun dari Timnas Indonesia, tentu dari hasil ini sangat disyukuri karena timnas Indonesia akan melaju ke semifinal. Sedangkan dari Timnas Malaysia itu membuat mereka menjadi kecewa karena timnas Malaysia gugur di fase grup dan akhirnya pulang dan tidak melanjutkan turnamen ini karena sudah tersingkir. Namun daripada itu semua, ada jejak luka dari fan dan legend timnas Malaysia. Tidak berlama-lama, ayo kita simak video berikut ini. Let's go! Yang kita tahu, hasil imbang yang didapatkan oleh Indonesia sudah cukup untuk membuat mereka lolos ke babak semifinal. Kini tim Garuda akan langsung bersiap dan menunggu siapa lawan yang bakal dihadapi di babak tersebut. Sementara nasib berbeda malah dirasakan oleh timnas Malaysia, karena dengan hasil imbang tersebut membuat mereka kini harus tersingkir lebih cepat dari ajang Piala AFF. Kini Fergus Tirni dan kawan-kawan tengah berkemas-kemas untuk pulang ke Malaysia. Momen itulah yang akhirnya mendapatkan reaksi beragam dari para fans, terutama fans timnas Malaysia. Secara jujur, mereka kecewa dengan apa yang ditampilkan oleh skuad Harimau Malaya. Selain kecewa, fans Malaysia juga iri dengan Indonesia. Bahkan tak hanya fans Malaysia, reaksi juga ditunjukkan oleh salah satu legenda mereka, yakni Safi Salih. Lantas reaksi seperti apa yang diberikan? Berikut ini adalah jawabannya. Ayo guys, kita simak videonya. Reaksi fan timnas Malaysia saat negaranya tersingkir di fase grup Piala AFF. Iya, sudah sejak lama Indonesia dan Malaysia memiliki rivalitas yang sangat panas. Bahkan rivalitas itu tak hanya terjadi di olahraga saja, melainkan di bidang lain. Hal inilah yang membuat netizen dari kedua negara sering tidak akur dan berantem di media sosial. Tentu sebuah hal yang sangat disayangkan. Padahal antara Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga, bahkan dikatakan sebagai negara serumpun. Namun hal itu tak berlaku jika menyangkut beberapa hal yang berhubungan dengan persaingan. Salah satu persaingan yang sampai saat ini terus terjadi adalah persaingan di bidang sepak bola. Untuk sementara, Indonesia bisa dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan tim negeri jiran tersebut. Ya guys, memang Indonesia sama Malaysia ini selalu bersaing ya guys ya. Ya, namanya negara terdekat itu selalu menjadi rival ya, rival setiap olahraga dan mungkin di luar sana juga, termasuk di negara-negara lain seperti Korea dan Jepang, begitu juga di Eropa seperti Belanda, Belgia, dan Jerman. Jadi rival-rival seperti ini sudah biasa teman-teman. Tergantung kembali kepada sikap kita, bagaimana kita melihat dan menikmati setiap pertandingan atau setiap kegiatan yang harus memberikan yang terbaik ya. Jadi mari kita sama-sama secara positif untuk berusaha membawa negara kita menjadi yang terbaik. Oke, kita simak kembali guys. Salah
satu contoh jika sepak bola Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Malaysia baru saja terjadi di ajang Piala AFF U23. Kebetulan antara kedua tim bertemu dan pertemuan itu terjadi di Stadion GBK. Pada laga itu sendiri Indonesia memang gagal meraih kemenangan atas Malaysia karena skor akhirnya 0-0. Namun jika melihat performa dari kedua tim, Indonesia dikatakan lebih baik karena terus mengurung pertahanan dari tim Harimau Malaya. Berbeda dengan Malaysia yang mainnya cuma menunggu sambil berharap bisa melakukan serangan balik. Memang sengit pertandingan ini, guys. Ya. Indonesia menyerang, Malaysia bertahan dengan kuat. Jadi tidak ada gol yang tercipta, guys. Tak hanya itu, nasib dari kedua tim juga berbeda. Karena meski imbang, Indonesia tetap dinyatakan lolos ke babak semifinal sebagai pemuncak grup A. Sementara Malaysia harus angkat koper lebih dulu karena mereka sudah tersingkir. Bahkan skuad asuhan Nafusi Zain itu masih kalah bersaing dengan Filipina yang di ajang Piala AFF tahun ini bermain cukup baik. Sangat sedih pelatih Malaysia, guys, ya. Fans Malaysia ngamuk di media sosial. Wah, ngamuk ini kan Malaysia Tersingkir nih. dari ajang Piala AFF tentu membuat fans Malaysia sakit hati. Apalagi mereka tersingkir karena gagal mengalahkan Indonesia. Hal inilah yang membuat fans Malaysia marah dan harga diri mereka terasa diinjak-injak oleh Indonesia. Kemarahan fans Malaysia mereka luapkan di media sosial Instagram, salah satunya di akun FA Malaysia. Intinya, mereka kecewa dan mengecam para pengurus sepak bola Malaysia untuk mau bertanggung jawab. Bahkan ada salah satu fans menyebut jika sepak bola Malaysia tidak akan memiliki masa depan jika hanya memakai pemain lokal sana. Tak hanya fans rasa kecewa juga ditunjukkan oleh salah satu pemain Malaysia, yakni Fergus Tirni. Dirinya kecewa karena Malaysia gagal mencetak gol sehingga harus tersingkir dari turnamen. Kecewalah kita setelah ini. Kecewa tidak ada pemenang hari ini. Tapi fokus sekarang untuk klub. Kami akan kembali ke kualifikasi Piala Asia U24 nanti. Banyak yang harus kita tingkatkan. Cukup kecewa kami tidak mendapatkan gol, kata Fergus Tirni usai pertandingan. Safi Salih dan fans Safi Malaysia Salih. iri kepada Indonesia. Selain ngamuk di media sosial, fans Malaysia juga mengaku iri kepada Indonesia. Rasa iri itu konteksnya adalah soal pemain naturalisasi yang saat ini memang tengah gencar-gencarnya dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Ternyata apa yang dilakukan oleh Malaysia dengan terus menaturalisasi pemain, inspirasinya datang dari Indonesia. Karena apa yang dilakukan Indonesia terbilang sukses, sehingga mereka mampu bersaing di level Asia. Soal ini diakui langsung oleh salah satu fans Malaysia sebelum dirinya memberikan dukungan kepada Harimau Malaya di Stadion GBK. We follow the Indonesia style lah. How to say this? Because many young players Ini timnas Malaysia nih ya, guys. faster. So Malaysia have to cook. I think we follow the Indonesia style lah. You guys can? Tak hanya iri, nyatanya pihak Malaysia juga ingin memberikan respek kepada Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh Safi Salih. Legenda Malaysia itu mendoakan yang terbaik kepada timnas Indonesia, khususnya timnas senior. Doa itu adalah berupa lolos ke ajang Piala Dunia tahun depan. Kebetulan saat ini tim Garuda Senior juga masih berjuang untuk mendapatkan tiket lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Bang Billy ku kasih 50 pusara cuma-cuma atau Ini 100 ribu pendapat kasih Safi kata-kata. Salih ya, guys. 100.000. Kata-katanya sedia ya. Sedia. Ya, siap ya kata-kata ya. Ya, siap. Oke. Kata-kata hari ini, Bang Safi Salih. Saya pernah mengalahkan Indonesia, tapi sekarang saya dukung Indonesia kerana layak lolos untuk Piala Dunia.
fans Indonesia Malaysia panas di medsos tapi adem di real life. Sebagai netizen, Iya guys, jadi yang disampaikan Sapi Sali tadi, memang timnas Indonesia di zaman Sapi Sali ini dulu pernah dikalahkan oleh Malaysia. Jadi Sapi Sali ini sebagai strikernya Malaysia. Namun saat ini Sapi Sali mendukung timnas Indonesia bisa menjadi perwakilan Asia Tenggara untuk lolos ke Piala Dunia. Memang perbedaan sekarang sepak bola Indonesia sangat mulai baik ya. Mulai dari U17, U23, U20 sampai senior. Sedangkan senior tinggal satu langkah lagi menuju ke Piala Dunia. Jadi Sapi Sali ini dia mengakui bahwasanya sepak bola Indonesia sekarang udah mulai maju dan meningkat, bisa meninggalkan tim-tim yang ada di Asia Tenggara. Oke, teman-teman, kita dengar kembali ini dari fan Malaysia. kalian pasti sering melihat fans Indonesia dan Malaysia ribut di media sosial. Biasanya, keributan itu diakibatkan oleh persaingan di sepak bola. Bahkan keributan itu semakin hari semakin parah. Saking parahnya, banyak netizen Indonesia menuduh jika para pemain naturalisasi Malaysia tak memiliki garis keturunan sama sekali. Tuduhan yang bisa dikatakan tepat karena pihak Malaysia memang tak bisa memberikan bukti-buktinya soal garis keturunan. Namun sampai saat ini FIFA tak melarang pemain naturalisasi terbaru dari Malaysia, sehingga bisa dikatakan FIFA sudah setuju dan memberikan izin kepada Malaysia untuk memainkan pemain naturalisasi baru mereka. Sehingga mulai sekarang lebih baik netizen Indonesia stop soal tuduhan tersebut. Jika di media sosial perang, maka hal berbeda tampak terlihat di dunia nyata. Misalnya yang terjadi kemarin, karena ada beberapa fans Malaysia yang berani datang langsung ke Stadion GBK. Dalam sebuah momen, fans Malaysia itu memang dibully dan diganggu oleh fans Indonesia. Namun, bulian hingga gangguan tersebut bisa dikatakan cuma candaan semata, karena fans Malaysia terlihat fine-fine saja. Bahkan dirinya sampai tersenyum dan memberikan salam kepada fans timnas Indonesia. Ini baru oke. Sementara itu, usai mengantarkan Indonesia lolos ke babak semifinal, kini Gerard Vandenberg langsung fokus menyiapkan semuanya. Bahkan dirinya berencana untuk menyaksikan pertandingan yang akan dijalani oleh Vietnam dan Thailand. Itu memang harus dilakukan, karena jujur saja dua negara tersebut adalah tim yang diprediksi bakal menjadi lawan terberat dari timnas Indonesia. Mungkin saya akan menonton pertandingannya karena kita free besok, akan susah melawan mereka, dan kami akan coba mencari cara. Vietnam maupun Thailand, kami tahu itu akan jadi lawan yang berat, kata Vandenberg dikutip dari media. Selain itu, Gerard Vandenberg juga sempat menyinggung absennya Arkan Fikri dari skuad timnas Indonesia. Menurutnya, performa timnas Indonesia langsung berubah drastis ketika pemain Arema itu absen. Saya kira hari ini pertandingannya sulit, Malaysia bermain rapat dan defensif. Lalu kami juga kehilangan Arkan Fikri, padahal dia mampu bermain leluasa di antar lini, kata Vandenberg melanjutkan. Oke guys, jadi sepanjang yang disampaikan oleh video ini itu tentang timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2025 umur 23. Memang hasil pertandingan antara Malaysia dan Indonesia itu ada sisi yang berbeda, ada yang bahagia, ada yang sedih. Sedangkan Indonesia berbahagia lolos ke semifinal dan Malaysia bersedih harus pulang lebih cepat karena gugur di fase grup. Begitu juga dari legend timnas Malaysia mengakui timnas Indonesia saat ini jauh berkembang. Mulai dari kelompok umur U17 yang masuk ke Piala Dunia, U20, U23 yang permainannya sangat bagus, sama-sama kita lihat, dan begitu pula pemain senior tinggal satu langkah lagi menuju ke Piala Dunia. Sapi Sali memang pernah mengalahkan timnas Indonesia di saat zaman beliau. Namun saat ini Sapi Sali mengakui perkembangan timnas Indonesia sangat jauh berubah.
begitu juga di ujung video tadi, pelatih timnas Indonesia U23 sengaja menonton laga timnas Thailand pada malam ini karena Thailand akan dihadapi oleh Indonesia. Namun ada beberapa pemain timnas Indonesia kemarin tidak main menghadapi Malaysia, seperti Akan Fikri sebagai gelandang timnas Indonesia yang sangat bagus. Kita tidak tahu apakah nanti di semifinal melawan Thailand Akan Fikri ini akan main atau tidak. Kita doakan aja dia bisa main. Dan begitu juga, inilah ajang pembuktian pemain muda Asia Tenggara. Ayo guys, kita beri support, dukungan. Kita sebagai fan setiap negara harus berpikiran positif. Persaingan antar benua, antar tetangga itu biasa. Kita berusaha menuju lebih baik setiap negara. Derby di antara negara itu sudah biasa, bukan di Asia Tenggara aja, di negara-negara lain pun seperti itu. Namun kita tetap menjunjung tinggi integritas dan profesional. Oke guys, kita sudahi. Wassalam.